Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang bernama Febrian Adaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memori eksternal. Pengertian memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk, agar tetap mengaliri transistor sehingga tetap dapat menyimpan data. Oleh karena penjagaan arus itu harus dilakukan setiap beberapa saat, yang disebut refreshing, maka proses ini memakan waktu yang lebih banyak daripada kinerja statik RAM. Sifat-sifat memori eksternal. 1. Memori eksternal disebut juga secondary memory, memiliki ukuran volume yang relatif besar. Bahkan bisa sangat besar sampai ordo terabyte atau disingkat dengan TB. Digunakan sebagai strong atau gudang penyimpanan data dan program. 2. Memiliki kecepatan akses data yang relatif lebih lamban jika dibandingkan dengan main memory atau yang disingkat dengan RAM. Ketiga, program dan data yang disimpan biasanya dalam keadaan tidak aktif, misal dalam bentuk terkompresi atau zip, atau program-program yang belum diinstal. Ketiga, oleh CPU digunakan sebagai virtual memory. Contoh-contoh memori eksternal. Di sini ada contohnya seperti hard disk, floppy disk, flash disk, compact disk. Contoh-contoh memori eksternal tersebut yaitu hard disk. Fungsi hard disk sangat penting sebagai sebuah perangkat komputer. Semakin besar kapasitas suatu hard disk dalam sebuah komputer, maka semakin baik pula kinerja CPU dalam membaca program, aplikasi, ataupun data pada saat dijalankan. Pengertian yang kedua, flash disk. Flash disk merupakan perangkat penyimpan data sementara layaknya RAM yang sering dimanfaatkan dan sifatnya bisa dibawa kemana-mana. Menyimpan jenis ini memiliki berbagai macam pilihan kapasitas, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Flash disk. Floppy disk juga disebut sebagai disket atau diskete. Diskete yang mana hanya bisa dibaca melalui perangkat khusus yang disebut floppy disk drive sebagai alat bantu utama pemindahan data antar komputer. Compact disk. CD adalah singkatan dari compact disk. CD adalah cakram bundar dengan diameter 4,75 in atau 12 cm. Standar CD diusulkan oleh Sony Philips pada 1980 dan teknologinya diperkenalkan ke pasar AS pada tahun 1983. CD dapat menampung hingga 700 MB data atau audio 80 menit. Data pada CD disimpan sebagai taktik kecil pada disk dan dibaca oleh laser dari drive optik. Drive menerjemahkan taktik yang mewakili 1 dan 0 menjadi data yang dapat digunakan. Blu-ray disk. Blu-ray adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar data atau rekaman video definisi tinggi dan memutar file media lainnya. Untuk membaca data yang tersimpan dari Blu-ray disk dapat menggunakan teknologi laser. Memori sekunder juga ini dapat menyimpan lebih banyak data dengan kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan CD atau DVD. Perbedaan memori internal dan eksternal. Pada dasarnya, perbedaan memori internal dan eksternal terletak pada bentuknya. Namun ada lagi indikator yang menjadi pembeda antara dua jenis memori ini, yaitu 1. Letak memori. Memori internal terletak di dalam perangkat dan dirancang secara menyatu sehingga tidak dapat dicabut. Sementara itu, memori eksternal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari perangkat atau removable. 2. Kemudian saat pemindahan data, Anda akan kesulitan saat memindahkan data di memori internal. Mengapa? Penyimpanan internal telah dipasang konfigurasi keamanan sehingga lebih sulit melakukan tugas komputasi data, memindahkan dan menghapus data.
Konfigurasi keamanan ini tidak tersedia pada memori eksternal, sehingga data lebih mudah dipindahkan dan dimodifikasi. Resiko kehilangan. Perbedaan terakhir dapat dilihat dari resiko kehilangan data. Data di memori internal lebih mudah hilang karena sistem bisa menghapusnya sewaktu-waktu. Sementara itu, data di memori eksternal tidak terlihat pada sistem perangkat sehingga tidak mudah hilang atau rusak. Sekian dari saya. Terima kasih.